Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program pembelajaran jarak jauh kelompok kerja guru Kecamatan Harjamukti. Apa kabar anak-anakku sekalian? Tetap sehat dan semangat ya. Perkenalkan, nama Bapak Ali Akbar. Bapak bertugas di SD Negeri Merapi. Pada pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tema 1, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita mulai, Bapak ingatkan terlebih dahulu bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe agar channel ini terus dapat berkembang. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya sehingga kalian selalu update dengan video-video pembelajaran yang terbaru. Jika kalian suka dengan video yang ditayangkan channel ini, jangan lupa like dan komennya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bagi yang non-muslim, silakan berdoa di dalam hati. Bagi yang muslim bisa mengikuti doa yang Bapak sampaikan. Baik, kita mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, pada materi kali ini yang ingin disampaikan yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia meliputi otot manusia, gambar cover, dan ide pokok. Namun, pada pertemuan kali ini Bapak akan fokus pada otot manusia dan gambar cover karena materi ide pokok pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah dibahas sehingga kalian kedepannya hanya akan tinggal sering berlatih saja. Kita mulai untuk materi yang pertama sebelumnya, yaitu tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis otot pada manusia. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam gerak otot pada manusia. Ketiga, peserta didik dapat menuliskan cara merawat otot. Keempat, peserta didik dapat menjelaskan unsur-unsur gambar cover. Dan yang terakhir, peserta didik dapat membuat desain cover. Untuk materi yang pertama yaitu tentang otot manusia. Bisa kalian lihat pada gambar. Otot adalah alat gerak yang berfungsi menggerakkan tulang. Sel-sel otot mempunyai kemampuan berkontraksi atau berbentuk memendek atau memanjang dan melakukan relaksasi kembali ke ukuran semula. Oleh karena itu, jaringan otot disebut sebagai alat gerak aktif. Fungsi secara umum pada otot pada manusia yaitu yang pertama menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat dan memegang. Yang berikutnya menggerakkan jantung atau memompa jantung. Yang berikutnya mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Kita mulai ke jenis-jenis otot. Ada 3 jenis otot, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kita mulai dari otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja secara tidak sadar, yang berada hampir di seluruh bagian tubuh, dan letaknya berada di dinding organ internal manusia. Jadi, otot polos ini berada di organ bagian dalam manusia seperti paru-paru, saluran sistem pencernaan, ginjal, dan lainnya. Ciri-ciri dari otot polos ini yang itu bekerja secara tidak sadar, jadi bekerjanya otomatis tidak dipengaruhi oleh otak. Bersifat elastis dengan waktu kontraksi antara 3-180 detik, berbentuk gelondong atau spindel dengan bagian tengah yang menggelembung, terdapat nukleus dan ujung yang meruncing. Terdapat pada organ dalam,
memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Jika kalian lihat pada gambar, itu yang berwarna titik-titik hitam itu adalah inti selnya. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. Dan yang terakhir, dipengaruhi oleh saraf otonom, yaitu saraf yang bekerja secara otomatis dan tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Selanjutnya yaitu otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Jadi otot lurik ini berada atau menempel pada rangka, baik rangka tubuh maupun rangka anggota gerak. Otot lurik bekerja di bawah kesadaran atau dipengaruhi oleh otak. Ciri-ciri otot lurik yaitu yang pertama berbentuk silindris dengan garis gelap dan terang. Melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak. Jadi kalau kita tidak menginginkan tangan kita bergerak, maka otot itu tidak akan bergerak. Yang berikutnya, cepat dan mudah lelah. Berbentuk panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel. Mempunyai pigmen mioglobin. Nah, pigmen ini merupakan pigmen yang berwarna merah keunguan yang menentukan warna daging segar. Jadi kalau kalian lihat daging segar, bisa ke pasar beli daging kambing atau daging sapi, itu warnanya yang segar itu merah agak keunguan. Dan yang terakhir, inti selnya berada di tepi atau di ujung ya. Selanjutnya yaitu otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhinya yaitu saraf simpatik dan prasimpatik. Ciri-ciri dari otot jantung itu sendiri yaitu berbentuk silindris, memiliki percabangan seperti yang kalian lihat pada gambar di atas. Otot jantung terletak pada jantung ya, tentunya ya, namanya juga otot jantung. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia. Nah, bayangkan jika otot jantung itu bekerja sesuai kesadaran manusia, misalkan jantung berhenti berapa detik saja, ya kalian bisa waalaikumsalam. Yang terakhir, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Jadi kalau sekalinya istirahat ya udah, jantung tidak bisa bekerja. Makanya jantung itu terus, ototnya bekerja terus-menerus tanpa ada rasa lelah. Baik, berikutnya adalah gerakan otot. Ada beberapa gerakan otot. Ya pada intinya gerakan ini memberikan panduan kepada kita agar bagaimana kita menggerakkan tubuh kita agar tidak terjadi cedera pada otot. Nah yang pertama ini gerakan membengkokkan. Contohnya kalian membengkokkan siku atau ruas jari menggenggam. Nah itu kan membengkokkan. Dan lutut. Nah misalnya pada saat berjalan itu kan lututnya dibengkokkan. Nah itu berupa namanya gerakan gerak fleksi. Yang kedua gerak meluruskan. Contohnya meluruskan lutut atau siku dan ruas jari itu disebut gerak ekstensi. Jadi kebalikannya ya kalau fleksi dan ekstensi. Yang ketiga, gerak yang mendekatkan sumbu tubuh. Contohnya gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Itu disebut gerakan aduksi. Contohnya misalnya kayak kalian saat berenang gaya bebas. Nah, pada saat tangan di gerakan ke depan, nah itu gerakan mendekatkan dari tungkai tubuh. Nah itu pada saat gerakan berenang. Yang keempat, menjauhkan. Contohnya gerakan tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh, yaitu abduksi ya, sama. Jadi pada saat mendekatkan tubuh itu disebut aduksi, pada saat menjauhkan tubuh abduksi. Mungkin nanti lebih tepatnya bisa sama guru olahraga.
Yang kelima, gerakan memutar lengan sehingga telapak tangan menengadah atau terlentang menghadap ke atas. Nah, itu disebut gerak suspinasi. Yang keenam, gerak memutar lengan sehingga telapak tangan menelungkup, yaitu disebut gerak pronasi. Yang ketujuh, gerak menaikkan anggota tubuh, itu elevasi. Contohnya kalian menaikkan bahu kalian ke atas. Nah, itu. Yang kedelapan, gerak menekan ke bawah atau menurunkan, disebut depresi. Contohnya kayak kalian menekan tubuh kalian, tangannya menempel ke ujung kaki. Nah, itu contohnya gerak depresi. Yang selanjutnya, cara menjaga dan merawat otot. Nah, otot juga perlu dijaga dan dirawat agar tidak terjadi cedera. Ada beberapa yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Jadi kalau misal olahraga atau bergerak secara berlebihan, nah itu sebisa mungkin dihindari. Yang kedua, melakukan peregangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas tertentu. Misal mau olahraga, kalian pemanasan terlebih dahulu. Melakukan latihan fisik rutin seperti jogging, bersepeda, latihan kebugaran, misalkan angkat besi ya, dan lain-lain, itu berfungsi untuk melatih otot kita. Yang selanjutnya, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Sedikitnya mengkonsumsi 6 gelas air sehari, sesuai berat tubuh. Maksudnya, setiap anak yang berat tubuhnya kecil dengan yang berat tubuhnya besar, nah itu berbeda. Orang yang memiliki berat tubuh lebih besar cenderung membutuhkan cairan lebih banyak. Yang selanjutnya, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Nah, diantaranya adalah putih telur, susu, ikan tuna, daging, minyak ikan, bayam, dan lainnya. Dan yang terakhir, biasanya ini terjadi pada saat cedera, meringankan nyeri otot. Misalnya dengan menggunakan krim khusus otot yang menimbulkan rasa hangat. Nah, awas ya, rasa hangat, bukan rasa panas. Kayak misalnya dari koyo itu kan rasanya panas. Nah, ini rasa hangat sehingga otot yang tadinya kram atau tegang menjadi lebih rileks. Untuk selanjutnya, yaitu materi tentang unsur-unsur cover. Mungkin pada pertemuan-pertemuan sebelumnya pernah dibahas juga, ya, dan pada kali ini hanya sekedar mengingatkan kembali. Ada beberapa unsur-unsur yang ada dalam pembuatan cover. Yang pertama, terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Jadi usahakan judul cover ini bentuk dan warnanya lebih mencolok. Yang kedua, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat atau mudah dipahami, atau sering disebut misalnya kayak anak judulnya, atau penjelasan di bawah judulnya. Yang ketiga, terdapat nama penulis. Siapa yang menulisnya? Apakah secara individu atau tim berkelompok? Yang berikutnya, terdapat identitas penerbit. Nah, ini contohnya kayak pada buku, harus ada identitas penerbitnya kalau memang ada. Yang berikutnya, menyertakan gambar yang menarik. Nah, misalkan di sela-sela covernya itu kalian sisipkan gambar-gambar yang menarik, tentunya yang sesuai dengan tema dari isi cover dari buku atau laporan yang kalian buat. Yang berikutnya, terdapat sinopsi isi buku. Nah, ini khusus pada buku, yaitu berada di belakang. Sinopsi ini garis besar isi dari buku. Dan yang terakhir, terdapat identitas buku pada punggung buku. Nah, biasanya punggung buku itu yaitu tebal ya, tebalnya buku yang di sebelah kiri itu atau sebelah kanan ya. Nah, itu disebutnya identitas pada punggung buku. Yang selanjutnya, ragam desain cover. Pada dasarnya ada dua ragam desain cover. Yang pertama yaitu cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana.
cover jenis ini tidak hanya sedikit gambar yang memenuhi halaman. Jadi hanya sedikit gambar yang memenuhi halaman, hanya berisi judul, nama pengarang dan penerbit. Jadi gambarnya mungkin hanya ada beberapa. Nah, ini contohnya. Nah, di sini ada buku High Tech High Touch. Gambar yang disisipkan yang hanya gambar apel dan ada beberapa atribut gambar abstrak di atasnya. Sisanya selebihnya menggunakan background warna putih. Adapun cenderung dominan yang berisi yaitu berisinya tentang kebanyakannya tulisan. Contoh yang kedua, nah ini ada the formative assessment action plan. Nah, di situ cenderung dominan tulisan yang dimuat, sedangkan gambarnya mungkin hanya sedikit. Nah, untuk yang kedua, ragam desain cover yang kedua yaitu desain penuh warna dan gambar. Nah, ini kebalikan dari yang tadi. Cover pada jenis ini, bagian yang dominan adalah gambar, ilustrasi, dan judul. Selain itu, juga disajikan permainan warna yang mencolok dan bervariasi. Kita lihat bisa contohnya di sini, contoh bukunya Teori Ekonomi Mikro. Nah, di sini ada gambar ilustrasinya beberapa kegiatan ekonomi mikro. Terus ada juga gambar bangunan. Nah, itu menggunakan permainan variasi warna yang mencolok. Nah, ada juga yang salah satu lagi yaitu buku Multiple Intelligence in the Classroom. Nah, ini punya Thomas Armstrong. Nah, di sini dominan sekali ya warna dan gambarnya, permainan warnanya juga mencolok. Nah, ini contoh ragam desain cover yang kedua. Baik anakku sekalian, mungkin hanya sampai di sini saja materi yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan. Tetap jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan. Semoga kita dijauhkan dari paparan COVID-19. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.